Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan praktek totalnya mengolah data, skripsi, kuasi eksperimen di bidang pendidikan. Jadi ini adalah analisis statistik, proses pengolahan data secara statistik yang kakak tingkat kalian lakukan ketika menyelesaikan data pada skripsi mereka. Dan ini desainnya adalah kuasi eksperimen pada bidang pendidikan. Oke, langsung saja nanti ini sudah saya siapkan semacam buku kerja yang mana buku kerja ini bisa kalian jadikan pedoman untuk proses pengolahan data agar memudahkan kalian untuk menyusun bab 3 dan bab 4. Dokumen ini nanti Bapak sematkan di deskripsi video ini. Ya, kita pelajari dulu identitas dari risetnya. Yang pertama, judul risetnya ini adalah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA pada siswa SMP. Nah, nama siswanya kalian isi silahkan siapa saja, NPM silahkan diisi. Kemudian di bawah sini ada program studi Anda, fakultas Anda, dan universitas Anda. Oke, nah ini yang utama, identitas riset. Yang pertama judulnya tadi kita sudah ketahui, pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA SMP, siswa SMP. Dari judul ini kita bisa mengetahui ada dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu di judul ini adalah model pembelajaran inquiry terbimbing. Ini tinggal kita tekan begini, kemudian variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPA siswa SMP. Oke. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian jika kita mengikuti struktur dari judul ini kurang lebih tinggal mengganti variabel terikat dan variabel bebas pada judulnya mengikuti template yang sudah saya siapkan ini. Atau nanti tentu saja disesuaikan dengan pembimbing kalian. Pembimbing kalian nanti inginnya seperti apa, sesuaikan dengan pembimbing kalian terkait gaya bahasanya. Oke, ini untuk menjelaskan aja ke kalian. Oke, judulnya pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa SMP. Ada dua variabel. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran inquiry terbimbingnya. Variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPA siswa SMP. Yang mana dari sini kita tahu bahwa problem terbesar dari riset ini adalah di hasil belajar siswa SMP, hasil belajar IPA-nya. Kemungkinan hasil belajarnya itu rendah sama ini. Sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa SMP ini. Ada banyak caranya. Salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Rumusan masalah riset ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa SMP. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa SMP. Nah, dari identitas ini kita sudah paham masalahnya di mana, kemudian upaya apa yang dilakukan. Selanjutnya kita akan melihat, kita akan berbicara tentang desain penelitian untuk kuasi eksperimen di bidang pendidikan. Umumnya penelitian ini menggunakan yaitu non-equivalent control group design dengan ada pretest dan post-test di awal. Sebenarnya post-test saja sebenarnya cukup untuk melihat perbedaan akhirnya nanti, tapi ketika ada pretest dan post-test kita punya analisa lebih dalam lagi apakah ada perbedaan, kemudian seberapa efektif dengan kita melihat selisih antara post-test dengan pretestnya dengan nanti pakai analisis endgame. Samplingnya yaitu kita pakai cluster random sampling. Jadi yang diacak di sini bukan nama siswanya, tapi yang diacak adalah kelasnya. Karena kita nggak mungkin ngacak siswanya satu-satu, kita bikin kelas baru dari 30 siswa yang kemudian sudah terpilih dari acakan tersebut. Ini sudah ada template yang bisa kalian gunakan nanti untuk di bab 3-nya terkait pemilihan sampel pakai cluster random sampling. Kemudian desain. Nah, ini desain penelitiannya. Kita ada dua kelas, yaitu ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Yang mana di kedua kelas akan kita lakukan pretest di awal, pengukuran di awal terhadap variabel terikat. Kalau tadi kan hasil belajarnya, kita akan ukur hasil belajarnya sebelum pembelajaran. Setelah pretest dilakukan, maka selanjutnya dilakukan perlakuan. Perlakuannya ini
untuk kelas eksperimen kita pakai model pembelajaran inquiry terbimbing sesuai dengan judulnya. Kemudian yang kelas kontrol nanti kita pakai pembelajaran konvensional, yang mana pembelajaran konvensional ini biasanya pakai model direct instruction atau metode ceramah atau ekspositori. Nah, pelakuannya ini tadi pakai model inquiry terbimbing. Oke. Nah, pola desain sudah. Kemudian berdasarkan tadi ya, sampling tadi terpilih kelas berapa, misalkan kelas 71 dan 72. Nanti ini tinggal disesuaikan aja, terpilihnya di kelas berapa. Nah, selanjutnya yang harus kita sepakati adalah berbicara tentang hipotesis. Hipotesis ada di sini ada dua jenis ya, ada hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik. Hipotesis penelitiannya yaitu H0 dan H1. H0-nya tidak ada pengaruh penerapan model inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA SMP. H1-nya ada pengaruh penerapan model inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA SMP. Nah, untuk di hipotesis statistik, hipotesis penelitian ini biasanya ditulis di bagian akhir bab 2. Sedangkan hipotesis statistik ini ditulis di bab 3-nya, di uji hipotesis atau teknik analisis datanya. Di sini merupakan simbol matematika, ada H0, H1 juga, yang mana H0-nya itu mu1 sama dengan mu2, atau tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini variabel berikutnya adalah hasil belajar IPA ya. Hasil belajar IPA siswa SMP. Oke, ini tinggal dipasukkan di sini variabel perikatnya. Di sini sudah ada variabel perikat untuk menjelaskan apa itu mu1 dan apa itu mu2. Kemudian variabel bebasnya adalah model inquiry terbimbing. Kemudian di sini ada variabel bebasnya. Oke. Kemudian karena model dari pasangannya adalah model konvensional. Di sini juga sama, model konvensional. Oke. Hipotesis statistiknya yang pertama itu adalah mu1 sama dengan mu2. Atau dianggap rata-rata hasil belajar siswa SMP di kelas eksperimen atau kelas pakai model inquiry terbimbing itu sama atau mirip banget dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol atau pakai model konvensional. Sedangkan hipotesis alternatif H1-nya yaitu mu1 itu tidak sama dengan mu2. Atau dalam artian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar IPA siswa SMP pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Dan kriteria pengujiannya itu kita akan menolak H0 jika signifikansi to fail atau kalau di Jamovi P-nya ya, probability-nya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita akan sepakati dulu kita akan ngolah apa aja. Jadi yang pertama sudah jelas tentu nanti kita akan detailkan data kita pakai analisis deskriptif, statistik deskriptif. Setelah itu nanti kita akan melakukan uji prasyarat namanya. Uji prasyarat di sini ada dua, ada uji normalitas dan ada uji homogenitas. Uji normalitas itu dilakukan pada data pretest dan posttest untuk semua kelas. Berarti ada 4 kelompok data yang akan diuji, yaitu pretest eksperimen, posttest eksperimen, pretest kontrol, dan posttest kontrol. Ada 4 kelompok data. Dan syarat lolos suatu data dikatakan berdistribusi normal itu kalau nilai signifikansinya atau probability P-nya itu lebih besar dari 0,05. Kalau ini normal, maka kita bisa pakai uji statistik parametrik independent sample t. Student ya. Kalaupun dia tidak normal, tidak usah khawatir, kalian nanti bisa cek dulu datanya, apakah ada outlier atau tidak. Atau kalau memang setelah outlier dihapus ternyata tetap belum normal, maka kita pakai uji non-parametrik. Nanti bisa pakai uji Mann-Whitney U-test. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini untuk melihat varian data pada pretest dan posttest. Dilakukan uji varian pada
awal, pretest eksperimen versus pretest kontrol untuk menguji, untuk mengetahui kondisi awal kelasnya, apakah memang kedua kelas ini homogen atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu untuk menguji homogenitas post-testnya, post-test eksperimen dan post-test kontrol. Syarat lolosnya yaitu nilai signifikansinya atau nilai probability P-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, di sini ada peringatan sebenarnya ketika data pretestnya itu tidak homogen atau signifikansinya itu lebih dari 0,05, bisa kita lihat, bisa kita ketahui bahwa kedua kelas ini memang punya star yang beda jauh. Bisa jadi bagusnya hasil post-test pada kelas eksperimen itu bukan karena model kita. Bisa jadi karena memang kelas itu memang kelas unggulan gitu kan. Sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang non-unggulan. Ini bisa kalian diskusikan nanti dengan pembimbing, apakah akan lanjut pakai post-testnya atau nanti ada solusinya itu bandingin independent sample testnya itu pakai endgain-nya. Karena itu kan peningkatannya kalau endgain-nya. Kalau post-test kan hasil akhirnya. Ya, tinggal diskusi dengan pembimbing. Setelah uji prasyarat normalitas homogenitas dilalui, selanjutnya uji hipotesis, yaitu uji independent sample t-test. Ini untuk mengetahui, untuk memutuskan apakah ada perbedaan signifikan antara post-test eksperimen dengan post-test kontrol atau tidak. Karena ini nanti mengarah ke menjawab hipotesis penelitian. Kalau signifikansinya atau probability P-nya itu kurang dari 0,05, maka ditolak H0-nya. Kalau ditolak H0 berarti yang diterima adalah H1. Ada pengaruhnya. Ketika kita sudah tahu, anggap aja kita sudah tahu bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan model ini terhadap hasil belajar, maka kita akan lihat seberapa efektif, seberapa besar pengaruhnya itu, seberapa efektif itu. Kita pakai endgain, uji endgain nanti. Uji endgain ini bisa secara manual nanti sebenarnya dihitung. Kita lihat rata-rata endgain pada kelas eksperimennya untuk melihat dia itu seberapa besar nilai endgainnya. Kategorinya apa? Tinggi, sedang, atau rendah. Oke, ini adalah hal-hal yang kemudian perlu kita sepakati terkait ujinya. Selanjutnya kita akan ini nyiapin laporannya pada bab 4 bagian A, itu ada hasil penelitian. Sebelum masuk ke sana, tentu kita akan siapin datanya. Oke, ini berbicara tentang data yang akan kita lakukan uji. Kita buka Excel-nya. Contoh data ada di deskripsi, silahkan download saja. Di sini sudah saya susun, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Saya susun secara vertikal, karena ini kebutuhan di Jamovi-nya. Kemudian kelas eksperimen itu pakai inquiry terbimbing, kelas kontrol pakai direct instruction. Di sini nilai pretestnya sudah dituliskan dan nilai posttestnya sudah dituliskan. Di sini ada kolom endgain yang belum terisi. Kita isi dulu kolom endgain-nya pakai rumus yang di sini. Nah, endgain sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi dan seterusnya. Ini pakai rumus sederhana, sama dengan buka kurung, skor post-testnya, ini yang 80-nya, dikurang dengan skor pretest 40-nya, tutup kurung, dibagi bagian bawahnya kita buka kurung, skor ideal. Karena skornya maksimal 100, maka skor idealnya adalah 100, diketikkan 100, dikurang skor pretest. Klik 40-nya ini. Tutup kurung dan enter. Kita sudah dapatkan endgain untuk siswa pertama di kelas eksperimen yaitu 0,67. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Boleh ditarik ke bawah atau di double klik biar cepat. Oke. Sudah di double klik, sudah muncul semua. Ini kita save. Oke. Bentar. Ini saya mau ngopi alamat penyimpanan datanya biar cepat nanti uploadnya. Oke. Ini sudah kita save. Sekarang kita buka Jamovi-nya. Di sini saya pakai Jamovi yang versi cloud, versi web, karena biar mudah di zoom ketika nanti tampilannya apa namanya butuh fokus ke satu titik tertentu. Karena kalau di Jamovi yang aplikasi ini nggak bisa dikecilin. Kalau aplik di Chrome, di web ini bisa diperbesar ke kecil. Ini untuk kebutuhan tutorial ya. Oke, sekarang kita buka datanya dulu. File, open, kemudian this device. Dia akan buka ke sini. Kemudian kita cari file ininya, file datanya. Excel yang tadi sudah kita save ya. Kemudian kita open.
Dia akan membuka. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Di sini sudah terbaca semuanya pretest, post-test, again, tapi di sini pretest, post-testnya masih bersifat nominal ya. Ini kita ubah jadi continuous dulu biar bisa terbaca sebagai continuous. Kemudian ID siswa ini juga sebenarnya bukan continuous tapi ID, cuma sekedar identitas saja. Oke, data sudah oke. Sekarang kita lakukan uji yang pertama, yaitu deskripsi data. Kita akan lihat bagaimana data kita. Oke, masuk ke analisis. Saya zoom sedikit. Analisis, kemudian eksplorasi, deskriptif. Nah, di sini oke, kita masukkan pretest ke variabel, post-test juga ke variabel, kemudian kelas ini ke split by. Ini fungsinya untuk membagi kelasnya menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Deskriptif kita variabel across row, kemudian oke, ini sudah terlihat ya datanya. Di sini ada jumlah siswanya, missing datanya, rata-rata, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Oke, ini bagian missing bisa kita hilangkan. Dan kita pengen tahu yang bagian ini aja. Oke, tabel ini bisa kita copy, klik kanan copy, kita paste di dokumen kita di Word tadi, di tabel yang ini. Ini bisa kita paste begini. Oke, sehingga muncul tabel seperti itu. Ini bisa kita hapus. Oke, nah ini kalau mau dibuat lebih simple, sederhana, bisa pakai table design, klik yang bagian kotak biasa ini. Dia akan berubah jadi tabel biasa. Nanti biar enak edit-editnya. Bagian atas ini dihapus saja. Ini adalah tes. Tes jenis tesnya pretest, post-test, dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa di sini kita tahu bahwa pada pretest kurang lebih sama rata-ratanya. Kita bisa anggap bahwa kedua kelas itu punya kemampuan yang sama. Nanti kita cek pakai homogenitas. Kemudian bagian ketika post-test, nah di sini mulai terlihat perbedaan. Kelas eksperimen itu 83 rata-ratanya, kelas kontrol 73. Tabel ini kemudian harus kita deskripsikan kalau di dalam skripsi ya. Kita paparkan, kita jelaskan dalam bentuk paragraf. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke uji prasyarat. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas kita masuk ke Jamovi. Ini sama di bagian analisis, eksplorasi, dan deskriptif. Karena kita mengujinya per kelompok data tadi ya. Ini pretest dan posttest kita masukkan ke variabel. Kemudian kelas kita masukkan ke split by, variabel across row, kemudian variabel across row, kemudian ini missingnya dihilangkan karena kita mau lihat ininya aja ya, nilai probability pada normalitasnya. Nah ini normality Shapiro-Wilk, ini nggak tahu dimasukin. Nah di sini terlihat ada Shapiro-Wilk, ini uji normalitas, ada pretest dan ada posttest. Nah ini angka ini tinggal kita pindahkan ke angka ke tabel yang sudah saya siapkan di Word-nya. Eksperimen pretest 874577. 874577. Post-test eksperimen 577. Sekarang yang kontrol, pretest dan post-testnya. Yang kontrol, pretest 838249. 838249. Oke, karena nilai probability-nya lebih besar dari 0,05 untuk semua kelas ini, maka semua data ini berdistribusi normal. Oke, kita sudah dapat normal, maka kita bisa uji parametrik nantinya. Selanjutnya kita uji homogenitas. Oke, nah ini uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, kita masuk ke menu, langsung ke menu t-testnya, dan langsung kita ke independent sample t-test. Jadi sebenarnya langsung uji independent sample test. Nah ini dimasukkan pretest dan posttestnya ke dependent variable, kemudian kelas masukin ke grouping variable.
Oke, kemudian di bagian bawah sini ada homogeneity test. Nah, ini diklik, akan muncul tabel homogenitas. Kita lihat yang bagian Levening test. Untuk pretestnya itu 429, posttestnya 0,429, sedangkan posttestnya 0,863. 429, 863. Kita pastikan di sini. Sorry. 429, 863. 429, 429, 863. Oke, karena kedua nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka baik pretest maupun posttest homogen. Oke, clear. Karena dia normal dan homogen, maka kita bisa lanjut uji parametrik pakai uji T, independent sample T pakai student ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap uji hipotesis. Nah, ini kita pakai independent sample T test. Nanti kalau yang dia non parametrik, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan. Independent sample T test kita lihat untuk post testnya saja. Tadi kan di sini kita masukin pretest dan post test ya. Kita cukup lihat di bagian post testnya aja. Nah, di bagian post testnya kita dapat nilai statistiknya 6,698. Kita ketikkan di sini 6,698. Ini adalah nilai T hitungnya. Kemudian DF-nya 58, probability-nya kurang dari 0,01. Ini 58. Ini kurang dari 0,01, kurang dari 0,01. Karena dia lebih kecil. Ini kurang dari 0,1 ya. Dan 0,01 itu kurang dari 0,05. Karena dia lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah kita tolak H0-nya dan kita terima H1-nya. H1-nya adalah ada pengaruh. Oke, berdasarkan hasil uji statistik, kita yakin bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan model inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa. Tapi kalau secara statistik di sini bisa diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar post-test siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol. Sehingga bisa kita simpulkan ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa SMP. Nah, kita sudah tahu bahwa model ini cukup efektif untuk berpengaruh ya, cukup efektif pada hasil belajar IPA siswa SMP. Selanjutnya kita akan melihat seberapa efektif. Nah, seberapa efektifnya kita pakai N-gain. Di sini uji N-gain kita cari rata-rata pretest dan post-test pada kelas eksperimennya, karena kita sekarang udah fokusnya ke kelas eksperimen ya. Rata-rata pretest dan post-test kelas eksperimen ada di tabel yang paling awal. Nih, rata-rata pretest dan post-test 439 dan 83. 439 dan 83. 43,9 dan di sini 83,0. Nah, rata-rata N-nya kita belum cari tadi. Bisa dari sini, klik exploration, descriptive. Oke, masukkan N-gain sekarang, masukkan ke variabel dan split by kelasnya. Ini variabel across row. Kita cuma mau lihat mean-nya, rata-ratanya. N-gain eksperimen 0,702. Nah, ini kita masukkan ke sini 0,702. Nah, sekarang tinggal kita lihat 0,702 itu kategori tinggi, sedang, atau rendah menurut si HK. Itu ada di atas, sudah saya siapkan. Nah, ini dia. 0,702 itu berarti lebih besar atau sama dengan 0,7, berarti kategorinya adalah tinggi. Kita tuliskan di sini, kategorinya adalah tinggi. Ini biar enak niatnya, saya kebawain aja semua. Ya, rata-rata skor pretest 43,9, rata-rata skor post-test 83, dengan rata-rata N-gain-nya yaitu 0,702 dengan kategori tinggi. Nah, berdasarkan tabel ini, maka kelas eksperimen itu memperoleh rata-rata skor N-gain sebesar 0,702, sehingga efektivitas model pembelajaran tersebut tergolong dalam kategori tinggi. Ya, jadi cukup tinggi.
Penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing ini memiliki efektivitas dengan kategori tinggi pada hasil belajar IPA siswa SMP. Nah, selesai. Itulah yang kemudian dilakukan oleh kakak tingkat kalian, apa yang harus kita lakukan dalam riset kita, deskripsi kita, ketika kita melakukan kuasi eksperimen. Nah, itu semuanya. Kemudian, oh ya, jangan lupa ini output dari Jamovi-nya, ini di save. Ini result-nya ya, result. Biar dapat semua, klik result. Ini diklik, sorry. Oke. Nah, ini di bagian luar sini diklik kanan, kemudian diekspor. Export dijadikan PDF untuk lampiran kita nanti di skripsi kita. Oke. Kok tidak bisa diekspor ya? Ini bisa di copy aja dulu, misalkan kita buka Word baru, kalau misalnya nggak bisa di ini ya, diekspor jadi PDF. Karena kalau yang dipakai aplikasi bisa, ternyata di Chrome tidak bisa. Ini bisa kita paste di sini biar bisa muncul semuanya. Oke, ini sudah muncul semuanya ya, data-data hasil output dari Jamovi-nya. Ini tinggal kita save di drive kita, di laptop kita, jadikan file tersendiri untuk lampiran di script kita. Oke, itu saja. Selanjutnya, tugas kalian adalah mendeskripsikan setiap tabel, kemudian nanti tinggal dipindahkan ke bab 4 bagian A, hasil penelitian, dan kemudian melanjutkan pembahasan, serta menyusun kesimpulan tentunya. Dan semua ini silahkan kalian download template-nya, itu ada di deskripsi, termasuk contoh data Excel-nya, termasuk ini nanti yang sudah diisi Bapak siapkan di deskripsi. Silahkan di-download saja untuk sebagai bahan belajar kalian. Dan sebagai bahan persiapan kalian ketika mau ngolah data kuasi eksperimen, pengaruh model pembelajaran seterusnya. Ini tidak harus menuntut pada hasil belajar aja, bisa aja ke motivasi, misalkan pengaruh suatu model atau media terhadap motivasi belajar atau minat belajar misalkan, dan itu pakai angket ya, skala Likert 1 sampai 4 misalkan, 1 sampai 5, itu juga tahapannya sama. Baik, itu saja mungkin pertemuan tutorial kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.